Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan audit internal keuangan, pemerintah, dan audit operasional. Next. Pengertian audit internal. Audit internal merupakan kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disipliner untuk mengevaluasi keefektifan proses, manajemen risiko, pengendalian, dan pemerintahan. Selanjutnya, ada Institut Auditor Internal atau IAI. Nah, IAI ini merupakan organisasi yang sama dengan AICPA yang menetapkan standar etik dan praktek, memberikan pendidikan, dan mendorong profesionalisme 70.000 anggotanya, mewakili lebih dari 120 negara. IAI juga menyetujui praktek profesional pada tahun 1999, termasuk kode etik dan revisi atas standar praktek profesional audit internal atau buku merah. Semua anggota IAI dan auditor internal terdaftar setuju untuk mengikuti kode etik institut yang mensyaratkan terhadap standar itu dan didasarkan pada prinsip etik mengenai integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Next. Selanjutnya terdapat prinsip etik dan kode etik menurut Institut Auditor Internal. Yang pertama adalah integritas. Integritas ini adalah auditor internal menjadi sumber kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar bagi keandalan dan pertimbangannya. Lalu yang kedua adalah objektivitas. Auditor internal memperlihatkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diteliti. Selanjutnya ada kerahasiaan. Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi itu tanpa otoritas layak jika tidak terdapat kewajiban hukum dan profesional yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah kompetensi, yaitu auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian, pengalaman yang diperlukan dalam jasa layanan audit internal. Lalu selanjutnya, aturan perilaku auditor internal. Yang pertama ada integritas. Auditor internal harus melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, rajin, dan tanggung jawab. Yang kedua, harus mengamati hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi itu sendiri. Lalu yang ketiga, tidak boleh menjadi pihak yang terkait dengan aktivitas yang ilegal atau tindakan yang mendeskripsikan profesi audit internal atau organisasi. Lalu yang keempat, harus menghargai dan memberikan kontribusi ke tujuan organisasi yang sah dan etis. Lalu yang selanjutnya ada objektivitas. Auditor internal yang pertama tidak boleh berpartisipasi dalam aktivitas organisasi yang melanggar atau diduga melanggar penilaian yang tidak bias. Partisipasi tersebut termasuk aktivitas atau hubungan yang menimbulkan konflik kepentingan di dalam organisasi. Lalu yang kedua, harus menerima sesuatu yang menyebabkan pelanggaran pertimbangan profesionalnya. Lalu yang ketiga, harus mengungkapkan semua bahan fakta yang diketahuinya yang jika tidak diungkapkan mengganggu pelopor aktivitas penelaahan. Lalu selanjutnya kerahasiaan. Auditor internal yang pertama harus hati-hati dalam menggunakan dan melindungi informasi yang diminta dalam kaitannya dengan penugasannya. Lalu yang kedua, harus tidak menggunakan informasi yang menguntungkan seseorang atau dalam cara yang melawan hukum atau merugikan tujuan keabsahan dan tujuan etis organisasi. Lalu selanjutnya ada kompetensi, di mana auditor internal yang pertama harus hanya memberikan jasa layanannya yang sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Lalu yang kedua, harus melaksanakan jasa layanan audit internal yang sesuai dengan standar praktek profesional dan audit internal. Lalu yang terakhir, harus terus-menerus meningkatkan kecakapan dan keefektifan serta kualitas jasa layanannya. Selanjutnya, standar praktek Institut Profesional Auditor Internal. Yang pertama, standar atribut di standar 1000 mengenai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab.
Standar 1100 mengenai independensi dan objektivitas. Standar 1200 mengenai pandai dan profesional. Lalu selanjutnya di standar 1300 mengenai program keyakinan dan peningkatan kualitas. Lalu standar kinerja di standar 2000 mengenai mengelola aktivitas audit internal. Standar 2100 mengenai sifat pekerjaan. Standar 2200 mengenai perencanaan penugasan. Standar 2300 mengenai pelaksanaan penugasan. Standar 2400 mengenai mengkomunikasikan hasil. Selanjutnya di standar 2500 mengenai memonitor kemajuan. Dan yang terakhir di standar 2600 mengenai akseptasi manajemen terhadap risiko. Selanjutnya auditing keuangan pemerintah. Sumber utama literatur yang berpengaruh mengenai kinerja audit pemerintah yaitu standar audit pemerintah yang disebut dengan standar buku kuning yang dikeluarkan oleh GAO, General Accounting Office. Buku kuning dikeluarkan tahun 1972 dengan revisi berikutnya di tahun 1981 dan 1994. Audit keuangan menurut buku kuning meliputi audit laporan keuangan unit pemerintah, kontrak-kontrak dan bantuan pemerintah, pengendalian internal, kecurangan, dan ketidaktaatan terhadap hukum dan perundang-undangan lainnya. Beberapa tambahan dan modifikasi yang penting tentang SAK pada buku kuning diantaranya mengenai materialitas dan signifikansi, pengendalian kualitas, audit ketaatan, dan pelaporan. Selanjutnya ada audit tunggal. Di tahun 1980, setiap lembaga pendanaan pemerintah federal memiliki ketentuan audit sendiri. Akibatnya, penerimaan dana pemerintah federal menerima audit ganda. Tahun 1984, Undang-Undang Audit Tunggal dibuat guna memenuhi ketentuan audit bagi seluruh lembaga pemerintah federal. Di tahun 1990, undang-undang tersebut diperluas ke lembaga pendidikan tinggi dan organisasi nirlaba oleh manajemen dan anggaran dalam hal lain OMB, Office of Management and Budget melalui penerbitan edaran OMB A133. Tahun 1996, adanya amandemen ketentuan khusus yang meliputi adanya kenaikan ambang batas, cakupan menurut undang-undang akan audit tunggal diperluas, dan mengenai pendekatan atas dasar risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya ada audit operasional. Audit operasional pada umumnya dipahami sebagai penyelesaian atas masalah efisiensi dan efektivitas, karena pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern oleh auditor intern. Auditor intern merupakan bagian dari audit operasional, jika tujuannya adalah membantu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya supaya lebih efektif dan efisien. Next. 3 perbedaan audit utama antar audit operasional dan audit keuangan. Yang pertama itu tujuan audit, kedua distribusi laporan, ketiga dimasukkannya bidang non-keuangan ke dalam bidang audit operasional. Next. 3 hal penting dalam menyusun struktur pengendalian intern yang baik. Yang pertama, keandalan pelaporan laporan keuangan, kedua efisiensi dan efektivitas operasional, ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan. Tujuan utama evaluasi pengendalian intern atas laporan keuangan yaitu menentukan pengujian audit substantif yang diperlukan dan juga membuat rekomendasi operasional ke manajemen. Tujuan utama auditor keuangan adalah mengurangi konfirmasi piutang atau pengujian substantif lainnya. Next. 3 kategori luas audit operasional. Yang pertama itu audit fungsional, yang dimana audit fungsional merupakan sarana untuk mengkategorikan aktivitas perusahaan seperti fungsi penjualan atau fungsi penagihan. Kedua, organisasional. Organisasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Yang ketiga,
penugasan khusus. Penugasan ini timbul atas permintaan manajemen, misalnya penentuan penyebab tidak efektifnya sistem PDE, dan sebagainya. Terus ada audit kinerja mencakup yang pertama audit ekonomi dan audit efisiensi. Yang dimana ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dan biaya atau input. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya ada audit program. Audit program merupakan kumpulan prosedur audit yang rinci dan dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Akan lebih baik jika audit program ini dibuat terpisah untuk compliance test dan substantive test. Tujuan audit program untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan oleh manajemen dari sisi eksistensi atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan dapat dipercaya, wajar, dan tidak menyesatkan terhadap pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada dua kualitas yang penting bagi auditor. Yang pertama yaitu auditor harus memiliki independensi, lalu yang kedua auditor harus memiliki kompetensi. Untuk kompetensi sendiri adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang ada. Selanjutnya, terdapat 3 tahap dalam audit operasional. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang bisnis serta operasionalnya. Kemudian mereka perlu membuat penilaian dan menargetkan operasional utama, mana yang harus mereka lakukan. Yang kedua yaitu eksekusi. Eksekusi adalah memvalidasi kunci utama dari operasional bisnis, mengamati bagaimana hal tersebut bekerja, dan memeriksa dokumen tertentu seperti faktur penjualan, catatan pengiriman barang. Tahap selanjutnya adalah laporan dan tindak lanjut. Setelah menemukan kunci operasional dan kontrol divalidasi, laporan perlu disiapkan dan diserahkan ke komite audit. Lalu, sama seperti audit internal lainnya, setiap temuan utama dan rekomendasi yang disiapkan oleh auditor perlu ditindaklanjuti apakah temuan utama tersebut dimitigasi oleh manajemen atau departemen terkait. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun data. Terima kasih atas perhatiannya.